Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk malam ini kita akan membahas mengenai modul 9, yaitu sistem cost standar, di mana nantinya kita akan membahas penetapan dari standarisasi dan analisis variansi. Nah, ada dua pokok bahasan di modul ini. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah sistem cost standar dan penetapan cost standar. Untuk yang kedua, disposisi variansi. Selamat datang Mbak Dewi Kasana. Selamat malam. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, selamat malam Mbak. Nah, ada dua pokok bahasan dari modul kita kali ini. Nah, kemudian tujuan dari modul 9 ada 7. Yang pertama, mendefinisikan dan menjelaskan sistem cost standar. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara sistem cost aktual, normal, dan standar. Yang ketiga, menjelaskan kegunaan pengkosan standar. Yang keempat, menjelaskan 3 jenis standar. Yang kelima, menghitung standar untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang keenam, menghitung variansi cost standar untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang ketujuh, disposisi variansi. Nah, untuk yang pertama, ya offline lagi Mbak Dewi Kasana. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai sistem cost aktual, normal, dan standar. Untuk sistem cost ini pernah saya jelaskan di modul 3. Jadi ini kita mengulang lagi. Sebenarnya terdapat 3 sistem cost. Yang pertama, sistem cost aktual, normal, dan standar. Dikatakan sistem cost aktual. Dalam sistem cost aktual, semua elemen cost produksi dicatat pada saat cost tersebut terjadi, atau cost produksi dicatat ketika cost tersebut sungguh-sungguh terjadi. Kemudian untuk sistem cost normal, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung dicatat sebesar cost aktualnya, sedangkan overhead pabrik dicatat sebesar tarif overhead yang telah ditetapkan sebelumnya, dikalikan dengan penggunaan input aktual, atau disebut sebagai overhead pabrik dibebankan atau bebanan. Dalam sistem cost normal, maka bahan baku dan tenaga kerja langsung dicatat saat terjadinya, sedangkan overhead pabrik dihitung berdasarkan tarif yang telah dihitung sebelumnya, dikalikan dengan basis input produksi yang digunakan. Kemudian untuk sistem cost yang ketiga adalah sistem cost standar, atau sering juga disebut sebagai cost terancana, atau cost prediksian, atau cost schedulan, atau cost spesifikasi. Semua istilah-istilah ini merujuk pada pengertian yang sama. Sebenarnya artinya intinya ya sama. Dalam sistem standar dilakukan penetapan atau penentuan standar untuk kos produksi per unit produk waktu tertentu. Kos standar juga dianggap sebagai kos yang seharusnya terjadi untuk memproduksi satu unit produk. Jadi dari ketiga kos sistem ini merupakan awal-awalnya. Jadi kita harus paham benar-benar yang dimana cost aktual itu, kemudian cost normal, dan cost standar. Nah, setelah ini kita akan melihat perbedaan dari ketiga sistem cost ini. Nah, perbedaan dan persamaan. Untuk ketiga sistem cost ini mencatat cost produksi berdasarkan jumlah produk yang sesungguhnya dihasilkan.
Untuk yang kedua, sistem kos aktual dan normal memiliki persamaan terkait dengan perlakuan atas kos langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terkait dengan overhead pabrik, sistem kos aktual dan normal menggunakan tarif overhead pabrik yang berbeda, tetapi keduanya menggunakan jumlah input yang sesungguhnya digunakan untuk menghitung jumlah overhead pabrik. Yang keempat, sistem kos normal dan standar menggunakan tarif overhead pabrik yang sama. Sistem kos standar mencatat kos produksi menggunakan konsep anggaran fleksibel, yaitu kos standar merupakan kos yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu. Nah, berikut ini ada gambar dari ketiga perbedaan. Untuk meringkasnya, diberikanlah gambar seperti ini. Sistem kos aktual, normal, dan standar. Ada bahan baku, elemen kos produksi ada 3, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dalam sistem kos aktual, untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu langsung masuk dalam kos aktual. Untuk sistem kos standar, semuanya berdasarkan standarisasi. Sedangkan untuk kos normal, bahan baku dan tenaga kerja langsung itu masuk dalam kos aktual. Sedangkan overhead pabrik itu masuk dalam kos yang dianggarkan. Ini untuk untuk melihat lebih jelas lagi dari perbedaan dan persamaan yang di sini. Lanjut. Oke, next. Nah, sekarang kegunaan dari kos standar. Karena hari ini kita membahas kos standar, jadi yang dibahas dari ketiga kos tersebut adalah kos standar. Kegunaan dari kos standar. Ada 5 kegunaan dari kos standar. Yang pertama, pengendalian kos. Yang kedua, pengkosan sediaan. Yang ketiga, perencanaan anggaran. Yang keempat, penentuan harga jual produk. Yang kelima, penghematan catatan. Untuk yang pertama, pengendalian kos. Tujuan dari kos standar adalah membantu manajemen dalam pemproduksian produk dengan kos terendah yang memungkinkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Kos standar juga memungkinkan manajemen untuk membandingkan kos aktual dengan kos standar dengan tujuan untuk mengukur kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan sebagai koreksi jika terjadi ketidakefisienan yang ditunjukkan dari adanya selisih antara kos aktual dan kos standar. Jadi, fungsi dari kos standar untuk pengendalian biaya. Untuk yang kedua, pengkosan sediaan. Terdapat 2 pandangan yang terkait dengan adanya pengkosan sediaan. Untuk pandangan pertama berpendapat bahwa sediaan harus dinyatakan dalam terma atau term kos standar, dan kos yang disebabkan ketidakefisienan dan produksi menganggur harus dicatat sebagai kos periode. Untuk pandangan yang kedua berpendapat bahwa sediaan harus dicatat sebesar semua kos yang terjadi untuk memproduksi produk atau barang tersebut. Jadi tidak masalah apakah kos terjadi akibat ketidakefisienan atau hal lain. Sepanjang kos itu terjadi, maka harus diakumulasi dalam nilai sediaan. Yang ketiga adalah perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran, kos standar dan anggaran memiliki kesamaan karena keduanya mempresentasi kos terencana untuk periode waktu tertentu. Untuk penentuan harga jual produk,
Harga jual produk dengan kos produksi umumnya terkait erat dalam pengertian. Jika kos produksi rendah, maka harga jual yang ditetapkan juga dapat rendah. Akan tetapi, apabila kos produksi tinggi, maka harga jual yang ditetapkan juga tinggi. Jadi seperti itu. Untuk penghematan catatan. Di sini mungkin dapat berkurang ketika standar kos digunakan berkesesuaian dengan kos aktual. Sebagai contoh, ketika sediaan dicatat berdasarkan kos standar, maka buku sediaan hanya perlu menjaga catatan terkait dengan kuantitas sediaan saja, karena nilai sediaan per unitnya telah ada dalam data kos standar. Jadi kita tidak perlu membuat catatan lagi, sehingga hanya perlu satu catatan saja. Selamat datang Mbak Helen. Selamat malam. Assalamualaikum. Mbak Titin ada temannya lagi. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Selamat datang untuk Mbak Helen. Untuk Mbak Titin, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi kita telah membahas kelebihan dari kos standar. Sekarang kita akan membahas 3 kelompok dari kos standar. Sebelumnya mungkin saya flashback sebentar untuk Mbak Helen. Jadi di modul 3 telah kita bahas mengenai kos. Kos itu ada 3, kos aktual, kemudian kos normal, dan kos standar. Nah, di modul 9 ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kos standar. Nah, kegunaan dari kos standar itu ada 5. Yang pertama, pengendalian kos. Yang kedua, pengkosan sediaan. Yang ketiga, perencanaan anggaran. Yang keempat, penentuan harga jual produk. Yang kelima, penghematan catatan. Nah, setelah ini kita akan melihat 3 kelompok sistem kos standar. Nah, dari sistem kos standar tersebut terdapat 3 kelompok standar. Yang pertama adalah kuantitas standar. Kuantitas standar adalah kuantitas atau jumlah input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output atau satu unit produk. Nah, sedangkan harga standar adalah kos atau tarif yang seharusnya atas per unit produk, per kilogram bahan baku, dan per jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Jadi harga standar itu adalah kos atau tarif yang seharusnya atas per unit output atau per unit produk, per kilogram bahan baku, dan per jam tenaga kerja langsung yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kos standar. Kos standar adalah perkalian antara kuantitas standar dan harga standar. Jadi kualitas standar dikali dengan harga standar. Kalau kuantitas itu berdasarkan jumlah, kalau harga itu berdasarkan biaya atau tarif. Kalau kos standar itu adalah perkalian antara jumlah dan biaya atau tarif. Nah, setelah kita tahu ada 3 kelompok kategori standar, nah sekarang kita bagaimana sih cara menetapkan kos standar? Nah, sekarang kita bahas itu. Kemudian standar yang ditetapkan. 3 sumber dapat digunakan untuk menetapkan standar. Jadi ada 3 sumber yang kita
yang kita dapat gunakan untuk menetapkan